Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nisatul Munawaroh dengan NIM 7211419031. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 8 Sistem Informasi Manajemen terkait informasi dalam praktik. Materi yang selanjutnya yaitu terkait sistem pemrosesan transaksi. Jadi istilah pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem informasi mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, kemudian menyediakan informasi tersebut yang digunakan bagi para pengguna, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi. Nah, untuk sistem pemrosesan transaksi sendiri terkait perusahaan distribusi yaitu terkait tinjauan sistem. Ada beberapa bagian dari sistem tersebut. Yang pertama, tinjauan sistem. Jadi seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Kemudian unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditujukan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Kemudian untuk subsistem dari sistem distribusi itu ada beberapa. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. 2. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Dan terakhir yaitu sistem yang menjalankan proses buku besar. Kemudian menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Jadi sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang berkomputasi. Selain sebagai aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Selanjutnya yaitu sistem informasi organisasi. Jadi semua sistem informasi tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan atau informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari perusahaan. Nah, untuk sistem informasi organisasi sendiri ada beberapa macam atau beberapa contoh. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. 2. Sistem informasi sumber daya manusia. 3. Sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi eksekutif. Nah, untuk yang pertama yaitu terkait sistem informasi pemasaran. Ada beberapa langkah lagi atau subsistem lagi. Yang pertama, subsistem output. 2. Basis data. Dan ketiga adalah subsistem input. Sedangkan untuk contoh yang kedua atau sistem yang kedua yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Jadi sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem atau HRIS yang memberikan kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk perusahaan. Yang ketiga adalah sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Jadi subsistem informasi manufaktur itu ada beberapa macam lagi, yaitu manufaktur produksi, manufaktur persediaan, manufaktur mutu, dan manufaktur biaya. Kemudian yang keempat, sistem informasi keuangan. Jadi sistem informasi keuangan atau Financial Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas keuangan milik perusahaan. Kemudian subsistem informasi keuangan ini memiliki beberapa subsistem. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi masa depan, kedua pengelolaan aliran dana perusahaan, ketiga pengendalian keuangan perusahaan. Eksekutif. Jadi sistem informasi eksekutif atau Executive Information System adalah suatu sistem yang mendukung informasi kepada manajer yang tingkatannya lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System. Materi selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Jadi unsur utama dari sebuah sistem CRM adalah data warehouse. Jadi nanti data warehouse akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk data warehouse sendiri
Karakteristik data warehouse yang pertama adalah kapasitas penyimpanan yang sangat besar. 2. Data diakumulasi dengan menambahkan catatan-catatan baru. Kemudian yang ketiga adalah data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Nah, jadi warehouse sendiri atau data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Sumber-sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi, namun tambahan data dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, baik itu internal maupun lingkungan. Selanjutnya, kemudian bagaimana data itu dapat disimpan atau data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse itu bagaimana? Jadi dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi yang biasanya berbentuk suatu tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasi seperti nomor pelanggan, kemudian data deskripsi seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif seperti penjualan bulan ini. Kemudian tabel-tabel yang sering digunakan ada beberapa macam. Yang pertama tabel dimensi, tabel fakta, kemudian ada paket informasi, dan yang terakhir adalah skema bintang. Selanjutnya terkait penyampaian informasi. Unsur terakhir dari sistem warehousing adalah sistem penyampaian informasi, yang mana yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubah menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi pengguna. Kemudian ada OLAP atau Online Analytical Processing. Jadi OLAP ini merupakan jenis peranti lunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse. Peranti lunak tersebut yaitu OLAP merupakan singkatan dari Online Analytical Processing. Jadi OLAP ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Yang terakhir yaitu data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungannya dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk mendapatkan data mining sendiri itu ada beberapa cara dasar untuk mendapatkan data tersebut, yaitu dengan verification hypothesis atau hypothesis verification dan penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Untuk verification hypothesis itu dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Ada beberapa prosesnya. Yang pertama, proses pengambilan akan dipandu sepenuhnya oleh pengguna. Kemudian yang kedua, informasi yang terpilih tidak akan dapat lebih baik dari pemahaman pengguna akan data. Yang ketiga, cara tradisional untuk melakukan query atau atas suatu database. Kemudian untuk kelemahan pendekatan ini adalah bahwa proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Jadi informasi yang terpilih tidak akan dapat lebih baik dari pemahaman akan pengguna akan data. Sedangkan untuk penemuan pengetahuan atau knowledge discovery, yaitu sistem data warehouse menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Kemudian kontribusi penemu pengetahuan adalah ia memberikan sistem data warehouse sehingga kemampuan menganalisis data yang melebihi kemampuan pengguna itu sendiri. Peranti lunak akan mengidentifikasi data-data yang tidak diketahui oleh pengguna. Kemampuan seperti ini diperoleh dengan menggunakan kecerdasan. Terima kasih. Sekian dari saya, itu penjelasan tentang bab 8. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.